Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak pagi hari ini kita rindu memuji, menyembah Tuhan bersama. Mari sama-sama kita berdoa bersehati, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Kasih karunia-Mu yang baru, rahmat-Mu yang baru bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur, kami masih boleh memuji, menyembah-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tengah kami. Layakan setiap kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, menyembah Tuhan bersama saya berkata, amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Dia adalah penolong kita yang setia. Yesus Kristus namanya. Lebih dari segalanya kami andalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya ku perlukan Engkau Tuhan. Di saat aku dalam kesesakan, pertolongan-Mu sempurna. Kasih-Mu yang tak terbatas, melebihi emas perak. Jadikan aku hamba yang setia, yang selalu mengasihi-Mu. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penghiburku. Kau penolong yang setia, hanya Engkau Yesus yang ku andalkan. Terima kasih padamu Yesus, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Hatiku mengasihi-Mu, hanya Kau Yesus sangat ku cinta. Pujikan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Lebih dari segalanya ku perlukan Engkau Tuhan. Di saat aku dalam kesesakan, pertolongan-Mu sempurna. Kasih-Mu yang tak terbatas, melebihi emas perak. Jadikan aku hamba yang setia, yang selalu mengasihi-Mu. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penghiburku. Kau penolong yang setia, hanya Engkau Yesus yang ku andalkan. Terima kasih padamu Yesus, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Hatiku mengasihi-Mu, hanya Kau Yesus sangat ku cinta. Aku tahu Kau pembela
Aku tahu Kau penghiburku, Kau penolong yang setia. Hanya Engkau Yesus yang ku andalkan. Terima kasih padamu Yesus. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Hatiku mengasihimu, hanya Kau Yesus sangat ku cinta. Yesus, Kau penolong bagiku di saat ku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja ajaib. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penghiburku, Kau penolong yang setia. Hanya Engkau Yesus yang ku andalkan. Oh, terima kasih padamu Yesus. Tiada yang mustahil di hadapanmu. Hatiku mengasihimu, hanya Kau Yesus sangat ku cinta. Hatiku mengasihimu, hanya Kau Yesus sangat ku cinta. Hatiku mengasihimu, hanya Kau Yesus sangat ku cinta. Hanya Kau Yesus, penolong yang setia, sumber pengharapan kami. Hanya Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita serahkan semua beban kita hanya di bawah kaki Yesus. Sebab hanya Dia yang bisa menolong kita. Sebab hanya Dia Allah yang setia, yang lebih mengerti setiap kita. Mari yang berserah sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Kami berserah kepadamu lebih dari segalanya. Ku perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlukan Engkau Yesus. Haleluya. Kau penolong yang setia, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah kecewakan kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang ku andalkan, yang ku harapkan. Sungguh hanya Engkau Yesus, Allah yang kami andalkan dan kami harapkan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru, buat pertolongan, buat mujizat. Sungguh kami bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mempersiapkan setiap hati kami
agar siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Kau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau urapi, Kau memampukan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Selamat pagi saudara keselam Tuhan. Tadi kita telah menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan yang memberkati kita juga saudara keselam Tuhan. Saudara keselam Tuhan, kembali lagi kita di saat teduh, di mana kita sebelum mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, mari kita kuatkan iman percaya kita bahwa hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Saudara keselam Tuhan, lewat saat teduh ini kita akan kembali dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, Pastor Didi Sasamira. Mari kita membaca sebagian dari isi kebenaran firman Allah dengan tema menjadi pribadi yang tenang. Kebenaran firman Allah dalam Matius 14 ayat yang ke-20 sampai ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan dia berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan, angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Selanjutnya ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ayat yang terakhir, dan orang-orang yang di atas yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tema renungan kebenaran pagi hari ini, saat teduh ini saya berikan tema surga selam Tuhan, menjadi pribadi yang tenang. Dunia sedang bergoncang, kehidupan kekristenan diterpa angin sakal. Angin sakal berarti surga selam Tuhan, angin yang datang dari depan. Artinya gelombang surga selam, angin yang kuat menerpa kehidupan anak-anak Tuhan akhir-akhir ini, sehingga hilang kendali, hilang pengharapan, hilang sukacita, hilang damai sejahtera, seakan-akan Allah meninggalkan. Tetapi ingat, ayat tadi kita baca bahwa Allah memperhatikan, Yesus memperhatikan mereka. Yesus memperhatikan kita dari jauh, tapi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mengizinkan gelombang dalam kehidupan kita, tapi seakan-akan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara selam Tuhan. Mengapa saudara selam Tuhan? Alasan kita harus menjadi pribadi yang tenang. Bagian pertama saudara selam Tuhan saya ingin bagikan, karena Yesus ada di hidupku. Amin. Karena Yesus ada di langkahku, kita harus menjadi pribadi yang tenang karena Yesus ada di hatiku. Oleh sebab itu saudara selam Tuhan, mengapa kita harus menjadi pribadi yang tenang? Kata Yesus, "Janganlah takut karena aku ini." Tenanglah. Luar biasa kebenaran firman Allah. Jangan pernah takut sebab Allah menyertai kita. Dan bagian yang kedua, mengapa kita harus menjadi pribadi yang tenang surga selam Tuhan? Firman Tuhan, karena Yesus merancangkan damai sejahtera kepada kita. Kita harus menjadi pribadi yang tenang untuk mengalami mujizat Tuhan, karena Allah merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Demikianlah Yeremia 29 ayat yang ke-11, dia katakan, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tenanglah karena Allah menyertai kita." Allah menyertai bukan rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bonusnya surga selam Tuhan, kepadamu diberikan hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagian yang terakhir surga selam Tuhan saya ingin bagikan buat saudara, mengapa kita harus menjadi pribadi yang tenang surga selam Tuhan.
Kita harus menjadi pribadi yang tenang agar kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu saudara kasih dalam Tuhan. Dan jadilah pribadi yang tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kamu dapat berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, kamu keluar dapat berdiri kepada siapapun yang menghalangi saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Di saat teduh ini saya terlalu yakin dan percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, Allah akan mencurahkan berkat-berkat rahmatnya Tuhan yang datang daripada sorga, memberkati kita semua. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Biarlah saudara kasih dalam Tuhan, saat teduh ini boleh menjadi berkat buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara kasih dalam Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya Allah akan memberkati saudara, memberikan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat dan yang luar biasa. Tunduk kepala saudara kasih dalam Tuhan, tutup mata. Saya ingin memberkati saudara dengan doa lewat kebenaran firman hari ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kebenaran firman hari ini Allah memberkati kita kami semua. Tuhan Yesus, lewat saat teduh ini kami terlalu yakin percaya Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang menyertai murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Allah Roh Kudus yang sama yang memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran firman Allah ini boleh tertanam, tertancap buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami terlalu yakin dan percaya kebenaran firman ini akan berbuah banyak, berlipat-lipat kali ganda, dan Allah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi doa dan permohonan kami sampaikan dengan tulus dan ikhlas kepada Allah yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah saat teduh ini saya akhiri dengan doa saudara kasih dalam Tuhan, dan biarlah Allah memberkati kita sebelum kita mengawali bersama. Hari ini saya terlalu yakin dan percaya Allah menyertai kehidupan kita. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Shalom teman-teman semua. Jadwal doa Fajar Keep Worship ada di setiap hari Sabtu. Untuk saat teduh di setiap hari Selasa dan Kamis. Kegiatan doa Fajar dan saat teduh kami tayang setiap jam 6 pagi. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, bisa langsung DM ke Instagram kami @keepworship. Dukung terus Keep Worship di dalam doa agar apapun yang kami kerjakan semata hanya untuk melayani Tuhan dan terus menjadi berkat untuk banyak orang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tetap dukung kegiatan dan channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.